Talk, Friday Talk. Halo Sobat Antara, bertemu lagi dengan saya Ruli Juliardi di program Friday Talk. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Ibu, terima kasih banyak di sela-sela kesibukan Ibu, apalagi menjelang KTT G20, Ibu masih menyempatkan untuk wawancara. Terima kasih, Antara. Senang bertemu dengan Mas. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya, Mas ya. Ini kan waktunya hampir kurang lebih sebulan lagi ya, Bu. Kurang lebih tinggal sebulan. Ya, di 15-16 November, Bu. Berarti kan kalau kita lihat presidensi Indonesia di G20 ini sudah mulai dari Desember 2021, akan berakhir di akhir November, kurang lebih 150 pertemuan lah sudah akan atau sedang berjalan dilakukan. Yang jadi pertanyaan adalah pertemuan dengan para menteri luar negeri, Bu. Hasilnya apa dan apa yang bisa ditindaklanjuti atau diimplementasikan secara konkret nantinya setelah G20? Jadi pertama betul sekali bahwa kira-kira tinggal sebulan lagi kita akan menjadi tuan rumah sebuah perhelatan besar KTT G20 bulan November 15-16 di Bali. Dan ini adalah puncak dari presidensi Indonesia dan sekaligus di titik itu kita akan menserah terimakan presidensi kita ke India. Nah, kalau kita tarik ke belakang, tadi disebut mulai Desember tahun lalu, kita tarik ke belakang, memang sudah banyak sekali pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, baik pada tingkat menteri, tidak saja menteri luar negeri, tetapi banyak sekali menteri teknis lain, pada tingkat working group, pada tingkat SOM, pada tingkat banyak sekali, jumlahnya ratusan plus side eventnya juga sangat luar biasa. Nah, pertanyaan tadi mengenai masalah pertemuan tingkat menteri luar negeri, ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Bulan Juli saya ingat betul situasi sangat panas. Jadi bahwasannya di titik itu di pertemuan menteri luar negeri semua menteri luar negeri G20 maupun undangan semua hadir. Nah, mungkin kalau dalam kondisi biasa normal kita sering melihat juga pertemuan itu tidak dihadiri oleh semua. Jadi it's like a magic bahwa di tengah situasi yang sangat sulit kita bisa menghadirkan semua menteri luar negeri. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu kan? Jadi ini perlu sebuah proses yang sangat luar biasa. Jadi kalau di dunia kami, di dunia diplomasi, sebuah peristiwa itu tidak muncul atau tidak terjadi begitu saja. Misalnya pertemuan menteri luar negeri, semua menteri luar negeri datang, oh oke. Tapi di balik itu proses persiapannya itu sangat luar biasa dan it took me months untuk bicara dengan para menteri luar negeri G20 satu persatu. Saya mendengarkan sebagai presiden G20, kita mendengarkan. Dari mendengarkan itu kita tahu perbedaannya ada di mana, sebesar apa gapnya. Disitulah kita mencoba untuk membangun jembatan-jembatan. Memang tidak mudah di saat ini membangun jembatan karena gapnya sangat besar, tapi at least yang dapat kita lakukan kalau toh kita tidak membangun jembatan adalah menciptakan situasi di mana semua pihak merasa nyaman, tidak semakin panas. Jadi kita jangan berfungsi sebagai kompor. Kalau kita presidennya kompor ya udah meledak aja dari kapan-kapan. Tapi kita coba ciptakan situasi yang kondusif sehingga mereka mau bertemu, duduk di satu ruangan dan mereka mendebatkan isu yang sensitif. Dan I think the Foreign Ministers Meeting of the G20 adalah pertemuan besar yang pertama yang bisa mendudukkan negara-negara G20 termasuk negara yang sedang bersengketa di dalam satu ruangan. Nah, apa yang terjadi di Ukraina saat ini merupakan sebuah pengingat bagi kita semua bahwa kalau kita tidak menguphold, tidak mengimplementasikan apa yang dinamakan multilateralism, maka kita pasti dapat pastikan bahwa situasi dunia pasti akan carut marut. Kenapa kita yakin multilateralism is at least now
is the best mechanism. Karena di dalam multilateralism itu semua negara berdiri secara equal. Karena kalau yang berlangsung adalah unilateralism, yang akan terjadi adalah the mighty takes all. Yang kuat yang akan menang. Itu yang kita tidak kehendaki. Dan itulah sebenarnya latar belakang kalau kita tarik tahun 45, kenapa PBB didirikan, itu adalah alasannya itu. Nah, inilah yang kita bawa di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri G20 mengenai multilateralism. Dan bagus bahwa pada saat itu semua memiliki komitmen. Di sana sini ada kekurangannya, it's fine, it's inevitable. Tetapi komitmen untuk menguphold multilateralism remains very bold. Bagus. Terus kemudian kita tidak bisa menutup mata para menteri luar negeri ini tidak hanya bicara mengenai politik. Karena semakin ke sini antara politik ekonomi tidak bisa dipisah dengan tembok baja. Saling berkelindan. Saling berkait. Maka pada saat itu kita juga bicara mengenai masalah krisis ketahanan energi dan ketahanan pangan. Nah, ketahanan, jadi multilateralisme ini akan menjadi ruh besar sampai pelaksanaan KTT G20 nanti. Sementara isu energi dan juga pangan akan menjadi topik pertama diskusi para pemimpin G20 pada saat KTT nanti. Jadi semuanya ini mengalir, sangat berhubungan dan nanti tentunya puncaknya akan ada di KTT. Tentu dalam meeting tersebut para menteri luar negeri ini melihat bahwa krisis pangan dan energi ini memang sudah cukup nyata dan menilai bahwa multilateralisme merupakan salah satu jawaban untuk menghadapi hal tersebut secara bersama-sama, begitu ya, Bu? Ya. Kesadaran ada, tapi kadang-kadang memang ego politik muncul lebih lebih tebal, lebih kentara. Memang komunikasi, negosiasi, bicara takes time untuk meyakinkan, untuk membuktikan bahwa this is the best way to address an issue. Oleh karena itu kita mencoba lagi. Nah di titik itu kita kalau pada bulan Juli itu kita sudah tahu bahwa krisis pangan dan energi sudah kelihatan dan akan semakin memburuk kalau perang tidak dihentikan. Call-nya tentunya high call-nya perang dihentikan. Dan oleh karena itu Bapak Presiden juga berusaha untuk menyampaikan pesan perdamaian itu. Terus Bapak Presiden kan juga menjadi salah satu anggota dari Global Crisis Response Group, GCRG, yang dibentuk oleh Sekjen PBB di mana Presiden Indonesia adalah salah satu championnya. Nah, di dalam GCRG ini ada 3 hal yang dibahas atau diidentifikasi permasalahannya dan upaya untuk menyelesaikan. 1 adalah krisis energi, 2 adalah krisis pangan, dan yang ketiga adalah keuangan. Dan disitulah peran Bapak Presiden cukup banyak di dalam grup yang dinamakan GCRG ini, bagaimana kita berkontribusi bagi penanggulangan krisis pangan, krisis energi, dan keuangan. Itu akhirnya yang membuat isu prioritas soal kesehatan, lalu soal transisi energi menjadi salah satu. Jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat pada saat kita mengambil alih presidensi dari Italia, saat itu dunia dihadapkan pada satu tantangan besar. Jumlahnya 1, tapi gede banget, yaitu pandemi COVID-19. Nah, lagi-lagi isu kesehatan berdampak pada situasi ekonomi. Ekonomi dunia collapse, ya kan? Nah, disitulah titik di mana kita mengambil alih presidensi. Itu bulan Desember. Oleh karena itu di titik itu kita kemudian menyampaikan 3 prioritas, yaitu adalah masalah kesehatan, 2 masalah digital transformasi digital, terus kemudian yang ketiga adalah mengenai masalah energi, ya kan? Tiba-tiba ada kejadian luar biasa bulan Februari, perang di Ukraina. Nah,
Perang di Ukraina ini dampaknya tidak hanya pada energi, keuangan, tapi terutama adalah pangan. Karena Rusia, Ukraina ditambah dengan Belarus memiliki kontribusi yang besar dalam rantai pasok pangan dan pupuk dunia. Oleh karena itu, isu pangan akan sangat aneh kalau presidensi Indonesia tidak membahas masalah pangan. Maka pangan ini adalah additional topik yang dibahas di dalam rangkaian pertemuan G20 dan akan bermuara di KTT, akan juga membahas mengenai masalah pangan. Dan tadi disampaikan juga di titik Desember itu karena pandemi kita ingin pemulihan ekonomi secara lebih kuat, maka kita mengambil tema Recover Together, Recover Stronger, dan ini memiliki makna yang sangat dalam. Kita akan bicara, memang G20 sebenarnya bukan forum untuk perdebatan politik. Ini adalah forum keuangan, forum ekonomi, forum pembangunan. Tetapi sekali lagi, antara geopolitik dan ekonomi kan tidak mungkin dibangun tembok baja yang tidak akan nembus, pasti melebar. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengelola agar suasana geopolitik ini tidak merusak seluruh bangunan yang ingin kita bangun selama presidensi Indonesia. Friday Talk. Friday Talk.